Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Ibu Yuni Widiastiwi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Avandra Fahrezi, Aulia Eliza Farid Rafiki, Bubi Rafael Sembiring, Muhammad Faris Nugroho, dan Lintang Aji Delamansyah akan mempresentasikan hasil SKPL Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan atau SISULTAN. Pada bagian pertama terdapat pendahuluan yang berisi tujuan penulisan, audien yang dituju, serta batasan produk. Untuk tujuan penulisan, dokumen ini akan memberikan penjelasan mengenai rancangan perangkat lunak dalam sistem informasi konsultasi kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati. Penjelasan yang akan dimaksudkan dalam dokumen ini berisi penjelasan umum, spesifikasi fungsi, dan sebagainya. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak si Sultan dan pengguna dari pihak rumah sakit. Yang kedua, audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Untuk audien adalah pengembang aplikasi dan pimpinan rumah sakit dalam rangka memantau pelaksanaan pengembangan aplikasi ini. Kemudian untuk pembaca adalah pimpinan rumah sakit dan quality assurance. Yang ketiga adalah batasan produk. Sistem informasi konsultasi kesehatan ini merupakan aplikasi yang berbasis web, bertujuan untuk memudahkan pasien dalam berkonsultasi mengenai masalah kesehatan kepada dokter di Rumah Sakit Fatmawati sesuai dengan keahliannya. Aplikasi yang kami bangun memberikan kemudahan dalam mengakses layanan konsultasi kesehatan. Kesalahan dari aplikasi ini adalah masyarakat yang mempunyai permasalahan kesehatan. Untuk bagian yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Bobi Rafael sendiri. Adalah, terima kasih. Selanjutnya, pada bagian kedua, yaitu deskripsi keseluruhan. Pertama, yaitu deskripsi produk. Pada sistem yang kami buat, sistem informasi konsultasi kesehatan ini merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memudahkan pasien dalam berkonsultasi mengenai masalah kesehatan kepada dokter di Rumah Sakit Fatmawati sesuai dengan keahliannya. Aplikasi yang kami bangun memberikan kemudahan dalam mengakses layanan konsultasi kesehatan karena website kami bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Masyarakat yang mempunyai keluhan kesehatan hanya perlu membuka situs kami melalui gadget seperti laptop, smartphone, maupun tablet yang memiliki koneksi internet. Sebelum menggunakan aplikasi ini, masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu di laman yang tersedia. Setelah itu akan terdapat verifikasi akun sebelum melakukan login. Di dalam sistem ini terdapat 3 pengguna, yaitu dokter, pasien, dan admin. Fungsi produk. Pada produk yang kami buat terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mempermudah masyarakat dalam berkonsultasi terkait kesehatan dengan dokter di Rumah Sakit Fatmawati. Yang kedua, mempermudah dokter dalam memberikan rekomendasi, saran, dan opini terkait solusi kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan karena bisa dilakukan secara fleksibel. Yang ketiga, memberikan akses layanan kesehatan masyarakat yang jauh lebih luas dan lebih praktis. Tugas pengguna. Dari ketiga pengguna, pengguna-pengguna tersebut memiliki beberapa tugas. Yang pertama, pasien. Pasien melakukan konsultasi kesehatan kepada dokter. Dokter menjawab pertanyaan konsultasi kesehatan yang dilakukan oleh pasien. Yang terakhir, admin yang bertugas sebagai mengelola website pada sistem yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Faris Nugroho. Oke. Pada hak asas pengguna terdapat 3, yaitu pasien, dokter, dan admin. Untuk pasien dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus. Lalu pada dokter, dokter dapat menambah, mengubah, dan menghapus. Lalu pada admin, admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus. Untuk kemampuan yang dimilikinya, pada pasien, pasien mampu mengakses internet, mampu mengoperasikan gadget. Lalu pada dokter, dokter mampu mengakses internet, mampu mengoperasikan gadget. Kemudian pada admin, admin memiliki kemampuan dalam mengelola website, memahami fungsi-fungsi pada website, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan lainnya. Lalu pada lingkungan operasi, perangkat lunak pada sisi server yang dibutuhkan oleh si Sultan adalah sistem operasi Windows Server 2022. Lalu pada web servernya memakai Microsoft Internet Information Service. Kemudian scripting language-nya menggunakan PHP, DBMS-nya menggunakan MySQL.
Lalu pada perangkat lunak pada sisi klien, yang dibutuhkan oleh si Sultan adalah sistem operasi menggunakan Windows 10 atau ke atas, browsernya menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, dan Opera. Kemudian pada batasan desainnya, pengguna harus tersambung dengan internet, web hanya dapat digunakan oleh pasien dan dokter yang terdaftar, kemudian RAM server hanya berukuran 64 GB, bahasa yang digunakan pun hanya bahasa Indonesia, DBMS yang dipakai MySQL. Kemudian pada slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Lintang. Untuk Lintang dipersilahkan. Pada bagian ketiga ini terdapat berbagai kebutuhan antarmuka eksternal dari aplikasi Sultan. Terdapat yang pertama user interface, kedua hardware interface, ketiga komunikasi interface, dan terakhir software interface. Next. Lalu pada slide ini menampilkan sebuah screenshot dari halaman utama aplikasi Sultan. Next. Kemudian di slide ini menampilkan sebuah proses login pada aplikasi Sultan menggunakan nomor handphone pengguna. Next. Selanjutnya di slide ini menampilkan kategori atau spesialisasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Next. Kemudian di slide ini menampilkan proses pertanyaan yang akan dikonsultasikan oleh pengguna kepada dokter. Next. Dan terakhir di slide ini menampilkan proses pembayaran dari konsultasi yang diajukan. Next. Pada slide ini terdapat dua kategori kebutuhan antarmuka eksternal dari aplikasi Sultan. Pertama yaitu hardware interface. Kebutuhan perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses Sultan adalah PC standar dengan akses internet, kemudian keyboard standar dan mouse. Sultan juga dapat diakses dengan device lain seperti smartphone maupun device lainnya yang dapat terhubung dengan internet. Device-device tersebut juga harus memiliki sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan device. Lalu yang kedua, komunikasi interface. Kebutuhan pada antarmuka komunikasi dapat berupa PC server yang terhubung melalui internet dan dapat diakses oleh sisi klien melalui jaringan internet berbasis Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang disingkat TCP/IP dengan menggunakan HTTP sebagai standar komunikasi. Dan terakhir, software interface. Sultan dibangun dengan menggunakan bahasa PHP dengan databases management system berupa MySQL dan framework Laravel yang dapat diakses oleh semua browser yang terhubung dengan internet. Sultan dibangun dengan menggunakan teknologi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa pemrogramannya menggunakan PHP, kemudian HTML5, CSS, dan terakhir JavaScript. Lalu frameworknya menggunakan yang front-end-nya Bootstrap dan back-end-nya menggunakan Laravel Egg. Lalu daftar package yang dipakai dalam aplikasi Sultan, yang pertama Midrange PHP, kemudian Rashid Suite Alert, dan terakhir Laravel UI. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia Eliza. Oke, baik. Yang keempat adalah functional requirement, yang terdiri dari tabel kebutuhan fungsional, use case diagram, dan juga class diagram. Tabel kebutuhan fungsional. Di sini terdapat 8 kebutuhan fungsional. Yang pertama ada SISU 001, yaitu login pengguna pasien. Pasien dapat login dengan username dan password yang telah didaftarkan. SISU 002, register pengguna pasien. Pasien dapat mendaftarkan akun pada aplikasi. SISU 003, login pengguna dokter. Dokter dapat login dengan username dan password yang telah didaftarkan. SISU 004, login admin. Admin dapat login dengan username dan password yang telah didaftarkan. SISU 005, fitur konsultasi pasien. Pasien dapat mengajukan pertanyaan konsultasi. SISU 006, fitur menjawab pertanyaan konsultasi. Dokter dapat menjawab pertanyaan konsultasi dari pasien. SISU 007, fitur pembayaran. Pasien dapat melakukan pembayaran. Dan yang terakhir adalah SISU 008, logout. Pengguna yang login pada aplikasi dapat melakukan logout. Kemudian di sini terdapat use case diagram sistem informasi konsultasi kesehatan yang terdiri dari 3 aktor yaitu pasien, dokter, dan juga admin. Pada aktor pasien terdapat 5 use case yang terdiri dari use case konsultasi, mengelola akun pribadi dan keluarga, membayar konsultasi, login, dan juga register. Pada dokter ada 2, yaitu konsultasi, mengelola akun pribadi. Pada aktor admin terdapat use case mengelola data dokter dan spesialisasi, mengubah data profil, melihat data pembayaran, dan mengelola data pasien. Pada use case konsultasi, terdapat 2 aktor yang terlibat dalam use case tersebut. Kemudian pada use case konsultasi, itu memerlukan use case login, dan use case login memerlukan use case register.
Selanjutnya adalah kelas diagram. Di sini terdapat 8 kelas. Yang pertama adalah kelas pembayaran, yang atributnya itu terdiri dari ID, tanggal bayar, ID konsultasi, status, metode pembayaran. Kemudian metodenya terdiri dari index, create, update dengan parameter ID. Kemudian untuk yang kelas peran itu atributnya terdiri dari ID, nama, kemudian metodenya terdiri dari index, create, update, dan juga delete. Pada kelas pesan, atributnya terdiri dari ID konsultasi, pesan, dan juga waktu. Metodenya terdiri dari index, create, update, dan juga delete. Pada kelas pengguna, atributnya terdiri dari ID, nama lengkap, password, email, jenis kelamin, ID peran, berat badan, tinggi badan, tanggal lahir, dan juga status. Metodenya terdiri dari index, delete, dan juga show. Untuk kelas anggota keluarga, atributnya terdiri dari ID user, relasi. Metodenya terdiri dari index, create, update, delete, dan juga show. Kemudian pada kelas konsultasi, atributnya terdiri dari ID dokter, ID user, dan juga waktu konsultasi. Dan metodenya terdiri dari index, create, update. Pada kelas spesialisasi, atributnya terdiri dari ID, nama, kemudian metodenya itu terdiri dari index, update, dan juga delete. Pada kelas dokter, atributnya terdiri dari ID user, ID spesialisasi, tarif konsultasi, tahun pengalaman, alumnus, dan praktik di. Dan metodenya itu terdiri dari index, create, update, delete, dan juga show. Kemudian untuk relasi dari setiap kelasnya, kelas yang ada pada diagram ini adalah sebagai berikut. Dari kelas anggota keluarga ke kelas pengguna, itu relasinya adalah inheritance atau pewarisan. Dari kelas dokter juga demikian. Kemudian dari kelas spesialisasi ke kelas dokter itu relasinya itu adalah asosiasi biasa. Kemudian dari kelas dokter ke konsultasi itu relasinya juga asosiasi biasa. Dari kelas pengguna ke kelas konsultasi itu relasinya juga asosiasi biasa. Dari konsultasi ke pesan itu asosiasi biasa, dari konsultasi ke pembayaran itu juga asosiasi biasa. Kemudian yang perlu dijelaskan lagi adalah di sini juga terdapat perbedaan akses modifier yang ditandai dengan public itu tandanya atau simbolnya itu adalah plus, kemudian untuk yang private itu adalah minus. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Avandra. Baik, selanjutnya adalah non-functional requirement. Nah, di sini ada tabel non-functional requirement atau tabel kebutuhan non-fungsional. Untuk ID-nya digunakan NFR strip angka. Di sini ada 8 parameter. Yang pertama adalah availability, yaitu kebutuhan dari aplikasi untuk beroperasi setiap hari 24 jam. Namun untuk konsultasi hanya dapat dilakukan dari pukul 9 WIB sampai 22 WIB. Untuk parameter yang kedua adalah reliability, yaitu kebutuhan kegagalan dalam pengaksesan aplikasi yang ditolerir adalah selama 1 jam. Untuk parameter yang ketiga adalah ergonomi, yaitu kebutuhan aplikasi untuk mudah digunakan oleh masyarakat. Yang keempat adalah portability, yaitu kebutuhan untuk dapat diakses melalui berbagai device yang terhubung ke internet. Yang kelima adalah memori, yaitu kebutuhan aplikasi dapat menampung database sebanyak 5 TB. Yang keenam, response time, yaitu kebutuhan aplikasi harus mampu menampilkan hasil dalam 3 detik. Untuk yang ketujuh adalah safety. Di sini kebutuhannya not applicable. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah security. Itu kebutuhan keamanan dalam proses login dan pembayaran. Baik, sekian presentasi SKPL Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.